Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Andisa Husnuzan, tentunya dalam Tribun Timur Update edisi hari ini Selasa 8 April 2025. Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya Tribuners, update terbaru per hari ini adalah kabar atau informasi mengenai sebuah video yang beredar dan viral mengenai seorang bayi meninggal dalam kandungan diduga akibat kelalaian medis yang membuat Bupati Jeneponto Paris Yasir bereaksi. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Agung dari Jeneponto. Selamat sore, rekan Sunasan di studio. Ya, dapat dijelaskan rekan Agung mengenai bagaimana sebenarnya kejelasan kasus awal dari diduga kelalaian medis yang mengakibatkan seorang bayi meninggal dalam kandungan di rumah sakit daerah Kabupaten Jeneponto. Silakan rekan. Baik, betul sekali, Mas Nusan. Seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu, jagat dunia maya dihebohkan dengan viralnya bayi yang diduga meninggal dalam kandungan karena kelalaian pihak medis Rumah Sakit Lantok Daeng Pasiwang Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari video tersebut memperlihatkan pasien ibu hamil yang hendak melahirkan mengalami kejang dan diiringi tangisan histeris keluarga. Nah, kejadian itu kemudian mendapat kecaman dari berbagai pihak lantaran pihak dokter dituding tidak melakukan penanganan karena anak yang berusia 2 tahun sudah tertidur pulas di rumah sehingga ibu hamil yang hendak melahirkan tidak mendapat pelayanan maksimal seperti itu. Postusan. Ya, lantas rekan mengenai informasi ini sendiri juga, apakah dari pihak rumah sakit secara lengkap juga sudah memberikan laporan lengkap atau memberikan jawaban yang lengkap rekan? Nah, tentu dari pihak rumah sakit sendiri pada pagi tadi telah melakukan konferensi pers di hadapan awak media di mana pihak dokter yang bersangkutan yang dituding tidak menangani sang pasien membantah tudingan tersebut, di mana pada saat itu pihak dokter tetap berada di rumah sakit dan anaknya tertidur di ruang operasi pada saat ibu hamil tersebut hendak melahirkan. Seperti itu. Bahkan pihak dokter juga menyebut bahwa janin yang ada di dalam kandungan ibu hamil tersebut sudah meninggal atau sudah detak jantung bayi tersebut, janin tersebut sudah tidak berdenyut sebelum tiba di rumah sakit, seperti itu. Kasus ini sendiri dan kejadian ini sendiri, apakah dari pihak korban, apakah ada juga keluarga yang turut angkat bicara dan memberikan keterangan mengenai pandangan mereka atas bentuk yang diberikan oleh perawat dan juga tentunya tenaga medis di Rumah Sakit Daerah Jeneponto kan? Bisa diulangi, Mas Pusan? Apakah ada komentar juga dari keluarga korban mungkin yang menjelaskan mengenai bagaimana sebenarnya bentuk pelayanan yang diberikan oleh para tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jeneponto saat itu rekan? Apakah ada keluarga korban juga yang memberikan keterangannya mengenai bagaimana sebenarnya kejadian saat itu? Nah, sejauh ini kami hanya bercerita tentang video viral yang menuding pihak rumah sakit tidak melakukan penanganan maksimal. Namun tentu pihak rumah sakit sendiri lantas membantah seluruh tudingan-tudingan yang ada di media sosial, seperti pihak ibu hamil sendiri pernah melakukan urut di dukun-dukun sehingga menjadi faktor atau pemicu janin tersebut meninggal di dalam kandungan. Seperti itu, Husnusan.
Yang terakhir, rekan Agung tadi juga turut disampaikan bahwa pihak rumah sakit telah memberikan keterangan lanjutan dan membantah bentuk-bentuk berita-berita hoax yang mungkin beredar di media sosial. Dan kita saksikan bersama juga bahwa di layar Bupati Kabupaten Jeneponto yang baru saja juga dilantik, yakni Bapak Paris Yasir, juga memberikan keterangan. Seperti apa tanggapan beliau mengenai kasus ini sendiri, dan apakah ada harapan khusus yang dititipkan oleh Pak Bupati mengenai atau mungkin kepada Rumah Sakit Umum Daerah Jeneponto, kan? Nah, tentu semenjak viralnya video bayi yang meninggal dalam kandungan itu, pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Jeneponto Paris Yasir langsung turun tangan ke rumah sakit Lantok dan Pasuruan pada Minggu atau Senin kemarin. Dan Bupati Jeneponto tidak menjelaskan secara teknis terkait SOP, namun hanya menekankan kepada seluruh medis untuk mengedepankan pelayanan humanis dan juga santun kepada setiap pasien yang datang berobat. Dan tentu pihak Pemda sendiri akan memantau perkembangan pelayanan RSUD Jeneponto yang selama ini atau kerap mendapat kritikan dari pihak pasien maupun masyarakat umumnya, seperti itu, Susan. Kan Agung. Dan tentunya terima kasih atas laporan dan juga liputan yang telah disampaikan, dan nantinya kami masih akan tetap menantikan bagaimana update terbaru dari kasus ini dan juga seperti apa hasil lanjutan dari penyelidikan dari kasus ini. Terima kasih rekan Agung, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan. Ya, dan Tribuners, kami juga telah merangkum video dari hasil wawancara eksklusif kami bersama dengan Bupati Jeneponto, Bapak Paris Yasir, atas komentar atau tanggapannya mengenai kasus bayi meninggal dalam kandungan yang diduga akibat kelalaian medis, dan bagaimana reaksi dari Bupati Jeneponto tersebut. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perawatan di ICU dilanjutkan sampai tadi malam pasien dilakukan operasi kastrasi karena pada saat terakhir kan dia robek di jalan lahir. Jadi dibawa ke OK, ruang operasi untuk dilakukan menjadikan robekan. Setelah itu langsung masuk ke ruang pasca persalinan yang namanya PNC untuk pemulihan. Saat ini keadaan pasien baik, mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa pulang setelah prosedur di ruang operasi. Itu mungkin yang akan saya sampaikan. Pesan moral untuk kejadian ini luar biasa banyaknya. Yang pertama, yang memasukkan di konten itu, yang memasukkan ini, yang memasukkan di konten itu sempat menyampaikan, makanya jangan dikesan-kesan. Dia sangat sadar bahwa kegiatan kesandro itu salah, dan itulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, kalau pesan dari kami untuk yang konten, tolong klarifikasi yang katanya saya lagi ngomong anak di rumah yang 2 tahun dan aku tidur jadi saya tidak datang, itu salah ya. Jadi pada saat kejadian itu terjadi, boleh mungkin sudah juga dikonfirmasi sama dokter umumnya waktu itu melaporkan kepada saya bahwa keadaan bayi pada saat itu sudah 5 kali orang gantian periksa cari DJJ jantungnya, dan itu sudah tidak ditemukan lagi. Jadi DJJ itu denyut jantung bayi. Ya, janin. Jadi tidak ada lagi DJJ. Jadi pada saat itu memang sudah disimpulkan bahwa pasien ini sudah mengalami kematian janin dalam rahim bahkan sebelum sampai ke rumah sakit. Seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua yang dikatakan bahwa saya tidak datang ke rumah sakit karena saya lagi ngomong anak 2 tahun tidur. Betul, anakku tidur, tapi yang perlu ditekankan bahwa anakku tidur itu di kamar operasi. Saya bawa anakku untuk melakukan sekso sesarea 5 pasien yang terancam bayinya meninggal atau yang dalam bahasa medis dibilang fetal distress atau gawat janin. Jadi pada saat itu daripada saya mendahulukan pasien yang sudah jelas tidak ada denyut jantungnya dengan keadaan ibu yang baik pada saat itu ya, tekanan darah stabil, keadaan umum ibu baik,
dia saya prioritaskan untuk operasi, untuk selesaikan dulu operasi saya, dan itu selesai jam 4 subuh. Jam 4 subuh saya selesai operasi. Jadi kalau dibilang gara-gara anak saya tidak lakukan tindakan emergensi salah besar. Sudah berapa pasien yang saya operasi di sini jam 4 subuh, selesai sahur saya operasi, tengah malam saya operasi. Bukan anak, memang saya punya anak, saya juga ibu ya. Jadi saya punya anak 2. Jadi anakku itu kalau dia dalam keadaan tidur dan ada keadaan yang mendesak, saya harus ke rumah sakit, saya bawa anakku dalam keadaan tidur. Saya ke dokter, karena kebetulan suami saya juga adalah seorang dokter dan beliau juga adalah dokter bedah saraf ya. Jadi ada juga beliau biasa psikonya, jadi tidak bisa menjaga anak juga sama-sama. Jadi kebetulan saya memang perantau juga di sini, jadi tidak ada memang yang bisa jaga. Jadi yang kami baru-baru rapatkan itu menandakan bahwa kami cukup peduli, cukup responsif atas segala peran daripada pelayanan. Dan kami tadi setelah merapatkan bersama dengan Pak Ibu Direktur, bersama Ibu Dewas dan ada Ibu Dinas Kesehatan, Pak Kadis, ada Pak Kaban, ada Pak Asisten, dan insya Allah Ibu Direktur akan melakukan konferensi pers terkait video viral itu. Namun insya Allah besok pagi jam 9. Namun kalau kita menyimak dari beberapa runutan daripada penyampaian dari video viral itu, tentunya sepertinya ada hal yang mungkin nanti dijelaskan oleh Ibu Kadis. Kenapa? Karena selaku orang awam kita tidak paham mana yang penanganan pada pembukaan 1, pembukaan 2, dan pembukaan selanjutnya. Kalau teknisnya Direktur Rumah Sakit dan bidan-bidan itu lebih paham bagaimana SOP penanganan di rumah sakit langsung di masa lalu. Tentu yang pasti bahwa kami sudah jelaskan tadi, ke depan lakukan pelayanan yang humanis, yang lebih mengedepankan penanganan yang lebih human, lebih lebih pelayanan yang lebih ramah ya, lebih ikhlas, lebih tulus. Dan tentu kita akan lihat di beberapa pekan ke depan, beberapa bulan ke depan, dan beberapa tahun ke depan seperti apa bentuk-bentuk pelayanan yang telah kami diskusikan di sini, dan kami berharap ada pengembangan daripada metode-metode sebelumnya, pola-pola sebelumnya yang belum begitu bagus sama kita. Mungkin hasil rapat sendiri Pak, apa hasil rapat saat ini Pak? Nanti dijelaskan Ibu Kadis ya. saya sudah sadar pulih JCS 15 oleh semuanya kita, dia sadar penuh. Perawatan GSC dilanjutkan sampai tadi malam pasien dilakukan operasi robek laserasi, karena pada saat terakhir kan dia robek di jalan lahir. Jadi dibawa ke OK, ruang operasi untuk dilakukan penjahitan robekan. Setelah itu langsung masuk ke ruang pasca persalinan yang namanya PNC untuk pemulihan. Saat ini keadaan pasien baik, mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa pulang setelah prosedur di ruang operasi. Itu mungkin yang akan saya sampaikan. Pesan moral untuk kejadian ini luar biasa banyaknya. Yang pertama, yang memasukkan di konten itu, yang memasukkan ini, yang memasukkan di konten itu sempat menyampaikan, makanya jangan kita sangro-sangro. Dia sangat sadar bahwa kegiatan kesandro itu salah, dan itulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, kalau pesan dari kami untuk yang konten, tolong klarifikasi yang katanya saya lagi ngomong anak di rumah yang 2 tahun anakku tidur jadi saya tidak datang, itu salah ya. Jadi pada saat kejadian itu terjadi, boleh mungkin sudah juga dikonfirmasi sama dokter umum yang waktu itu melaporkan kepada saya bahwa keadaan bayi pada saat itu sudah 5 kali orang gantian periksa cari DJJ jantungnya, dan itu sudah tidak ditemukan lagi. Jadi DJJ itu denyut jantung bayi, janin. Jadi tidak ada lagi DJJ. Jadi pada saat itu memang sudah disimpulkan bahwa pasien ini sudah mengalami kematian janin dalam rahim, bahkan sebelum sampai ke rumah sakit. Seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua yang dikatakan bahwa
saya tidak datang ke rumah sakit karena saya lagi ngomong anak 2 tahun tidur. Betul, anakku tidur, tapi yang perlu ditekankan bahwa anakku tidur itu di kamar operasi. Saya bawa anakku untuk melakukan sekso sesarea 5 pasien yang terancam bayinya meninggal atau yang dalam bahasa medis dibilang fetal distress atau gawat janin. Jadi pada saat itu daripada saya mendahulukan pasien yang sudah jelas tidak ada denyut jantungnya dengan keadaan ibu yang baik pada saat itu ya, tekanan darah stabil, keadaan umum ibu baik, ya saya prioritaskan untuk operasi, untuk selesaikan dulu operasi saya, dan itu selesai jam 4 subuh. Jam 4 subuh saya selesai operasi. Jadi kalau dibilang gara-gara anak saya tidak lakukan tindakan emergensi skala besar, sudah berapa pasien yang saya operasi di sini jam 4 subuh, selesai sahur, saya operasi, tengah malam saya operasi. Bukan anak, memang saya punya anak, saya juga ibu ya. Jadi saya punya anak 2. Jadi anakku itu kalau dia dalam keadaan tidur dan ada keadaan yang mendesak, saya harus ke rumah sakit, saya butuh anakku dalam keadaan tidur. Saya ke dokter karena kebetulan suami saya juga adalah seorang dokter dan beliau juga adalah dokter bedah saraf ya. Jadi ada juga beliau biasa psikonya, jadi tidak bisa menjaga anak juga sama-sama. Jadi kebetulan saya memang perantau juga di sini, jadi tidak ada memang yang bisa jaga. Jadi yang kami baru-baru rapatkan itu menandakan bahwa kami cukup peduli, cukup responsif atas segala peran daripada pelayanan. Dan kami tadi setelah merapatkan bersama dengan Pak Ibu Direktur, bersama Ibu Dewas dan ada Ibu Dinas Kesehatan, Pak Kadis, ada Pak Kaban, ada Pak Asisten, dan insya Allah Ibu Direktur akan melakukan konferensi pers terkait video viral itu. Namun insya Allah besok pagi jam 9. Namun kalau kita menyimak dari beberapa runutan daripada penyampaian dari video viral itu, tentunya sepertinya ada hal yang mungkin nanti dijelaskan oleh Ibu Kadis. Kenapa? Karena selaku orang awam kita tidak paham mana yang penanganan pada pembukaan 1, pembukaan 2, dan pembukaan selanjutnya. Kalau teknisnya Direktur Rumah Sakit dan bidan-bidan itu lebih paham bagaimana SOP untuk penanganan di rumah sakit dan di rumah sakit. Tentu yang pasti bahwa kami sudah jelaskan tadi ke depan melakukan pelayanan yang humanis, yang lebih mengedepankan penanganan yang lebih human, lebih pelayanan yang lebih ramah ya, lebih ikhlas, lebih tulus. Dan tentu kita akan lihat di beberapa pekan ke depan, beberapa bulan ke depan, dan beberapa tahun ke depan seperti apa bentuk-bentuk pelayanan yang telah kami diskusikan di sini, dan kami berharap ada pengembangan daripada metode-metode sebelumnya, pola-pola sebelumnya yang belum begitu bagus sampai Mungkin hasil rapat sendiri Pak, apa hasil rapat saat ini Pak? nanti dijelaskan Ibu Kadis ya. saya sudah sadar pulih JCS 15 oleh sebenarnya kita, dia sadar penuh. Perawatan di ICU dilanjutkan sampai tadi malam pasien dilakukan operasi memberikan laserasi karena pada saat melahirkan dia robek di jalan lahir. Jadi dibawa ke OK, ruang operasi untuk dilakukan dijadikan robekan. Setelah itu langsung masuk ke ruang pasca persalinan yang namanya PNC untuk pemulihan. Saat ini keadaan pasien baik, mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa pulang setelah prosedur di ruang operasi. Itu mungkin yang akan saya sampaikan. Pesan moral untuk kejadian ini luar biasa banyaknya. Yang pertama, yang memasukkan di konten itu, yang memasukkan ini, yang memasukkan di konten itu sempat menyampaikan, makanya jangan kita sangro-sangro. Dia sangat sadar bahwa kegiatan kesandro itu salah, dan itulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, kalau pesan dari kami untuk yang konten, tolong klarifikasi yang katanya saya lagi ngomong anak di rumah yang 2 tahun anakku tidur jadi saya tidak datang, itu salah ya. Jadi pada saat kejadian itu terjadi, boleh mungkin sudah juga dikonfirmasi sama dokter umumnya waktu
Demikian informasi yang kami sajikan pada hari ini Tribuners. Jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan